Bab 2426. Jika pihak lain tidak menjawab, maka Sret hanya dapat terus menghabiskan lebih banyak waktu di paviliun harta karun. Ketika pihak lain membalas dua kata ini dan hanya dengan begitu dia bisa keluar. Sekarang, pihak lain telah memberikan jawaban yang jelas, dan Sret tidak berniat untuk terus membuang waktu. Dia memandang orang-orang di aula sambil memegangi kepala mereka dan berjongkok dan berkata dengan dingin, "Mereka sudah menyiapkan mobil yang saya inginkan, jadi sudah waktunya saya pergi dari sini. Terima kasih atas kerja sama Anda. Kamu akan bebas saat aku pergi." Lebih dari 100 orang yang hadir segera menghela nafas lega ketika mereka mendengar ini. Wajah semua orang muncul dengan senyuman setelah bencana. Hukum dan ketertiban di Tiongkok sangat baik sehingga kebanyakan orang tidak akan pernah menemukan hal seperti itu dalam hidup mereka, dan jika mereka menghadapi hal seperti itu, mereka akan selamat tanpa cedera. Itu sangat beruntung. Oleh karena itu, semua orang benar-benar santai saat ini, hanya menunggu Dewa Wabah pergi dengan cepat, dan kemudian dapat selamat dari krisis ini sepenuhnya dan aman. Pada saat ini, Sret tiba-tiba berbicara lagi, "Semuanya, saudara, saya punya satu hal lagi yang membutuhkan bantuan Anda. Saya harap Anda semua menganggap saya sangat dapat dipercaya dan jangan menolak saya." Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Tidak ada yang tahu apa yang dibutuhkan Sret. Jika dia menginginkan uang, itu tidak masalah. Selama mereka tidak menyakiti semua orang bersedia memberikan semua miliknya. Namun, saya khawatir dia punya ide lain. Saat ini, Sret berkata, "Saya telah meminta mereka menyiapkan Rolls-Royce untuk saya. Namun, jika saya masuk ke mobil sendiri, mereka pasti tidak akan membiarkan saya pergi, mungkin membunuh saya di tengah jalan. Jadi, saudara-saudara, saya harus mencari 2 orang untuk menemani saya dalam perjalanan lain. Ketika saya meninggalkan kota ini sepenuhnya dan aman, saya secara alami akan membiarkan kedua orang ini pergi." Berbicara tentang ini, Sret sedikit tersenyum dan bertanya, "Apakah ada teman yang bersedia menjadi sukarelawan?" Setelah mendengar ini, semua orang segera menundukkan kepala dalam-dalam. Ini seperti Skubek yang biasanya tidak mengulas pekerjaan rumahnya. Ketika dia mendengar bahwa guru ingin menelepon dan melafalkan teks, dia berdoa di dalam hatinya dan tidak memilih dirinya sendiri. Namun, jauh di lubuk hati semua orang yang hadir, ada sedikit banyak keberuntungan. Semua orang merasa bahwa jika ada lebih dari 100 orang di tempat kejadian, jika hanya 2 yang dipilih, maka kemungkinan besar mereka tidak akan menjadi yang terpilih. Faktanya, Sret memiliki kandidat di lubuk hatinya, tetapi dia masih harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Jika tidak, jika seseorang melihat petunjuknya, itu akan mengecewakan dermawan di belakangnya dan membiarkan dirinya hidup seperti ini. Ini tidak mudah. Oleh karena itu, dia melihat sekeliling dengan berpura-pura dan berkata sedikit tidak senang, "Kalian benar-benar tidak cukup menarik. Saya telah melakukan apa yang saya katakan kepada Anda, tetapi sekarang ketika saya membutuhkan bantuan Anda sedikit, kalian satu persatu mencari cara lain. Ini seperti kura-kura dengan kepala yang menciut. Anda bahkan tidak berani melihat saya. Bukankah itu terlalu berlebihan?" Pada saat ini, tentu saja, tidak ada yang berani mengambil kata-katanya. Bagaimanapun, semua orang tahu prinsip pengambilan gambar tembakan pertama. Jika seseorang memperhatikan sekarang, kemungkinan besar akan dipilih olehnya. Akibatnya, semua orang masih membenamkan kepala mereka dalam-dalam, dan tidak ada yang berani menatapnya. Sret berteriak kesal, "Sial! Itu semua Raja Fu bermain denganku, kan? Aku sangat memperlakukanmu, kamu bahkan tidak berani menatapku, kan? Baik. Saya menghitung sampai 3 detik. Saat itu, jika ada yang tidak melihatku, aku akan membunuhnya dengan 1 tembakan." Begitu dia mengatakan ini, lebih dari 100 orang segera mengangkat kepala mereka tanpa ragu-ragu dan melihat Sret tanpa berkedip. Tidak ada yang tidak menghargai hidup mereka sendiri, jadi tidak ada yang berani untuk tidak mematuhi nekat seperti ini yang membunuh tanpa berkedip saat ini. Mata Sret berpatroli, dan kemudian pandangannya tertuju pada Leona dan Zio, dan berkata dengan senyuman cabul, "Aku tidak menyangka akan ada sepasang wanita cantik di sini. Jika kau menemaniku dalam perjalanan melarikan diri, dengan kecantikan yang begitu indah, layak untuk mati, itu kau." Bab 2427.
Ketika Sret mengumumkan nasib Leona dan Xiu, semua orang akhirnya menghela nafas lega. Sekarang, akhirnya benar-benar aman. Tapi Xiu putus asa di dalam hatinya. Dia tidak mengerti mengapa Sret memilih ibunya dan dirinya sendiri dari lebih dari 100 orang. Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak bisa menahan perasaan, saya tidak tahu bagaimana membual tentang penampilan. Ibu saya dan saya memang yang paling menonjol di antara lebih dari 100 orang. Sret ini tidak hanya terlihat kokoh, tapi juga agak juling. Dia akan memilih saya dan ibu saya dari banyak orang yang juga sejalan dengan gaya orang seperti ini. Aku hanya tidak tahu, selain ingin ibuku dan aku menjamu dia, akankah orang ini melakukan upaya lain? Jadi dia menatap ibunya di sampingnya dengan gugup. Leona melihat tatapan putrinya, menepuk tangannya dengan lembut, dan berkata dengan suara rendah, "Sayang, jangan khawatir, ibumu bersamamu, tapi juga para prajurit di sini untuk berhenti dan air datang untuk menutupi." Xiu berbisik, "Bu, mari pikirkan cara untuk mengirim informasi kepada ayah atau kakek." Leona menggelengkan kepalanya, air yang jauh tidak bisa menyelamatkan api di dekatnya. Semua orang memegangi kepala mereka di tangan mereka. "Bagaimana jika dia menemukanmu saat memegang ponselmu?" Xiu berkata dengan penuh semangat, "Tapi kita tidak bisa begitu saja mengikutinya seperti ini. Ini terlalu pasif." Saat dia berbicara, Sret sudah berjalan menuju ibu dan putrinya, jadi Xiu segera menutup mulutnya. Sret berjalan ke depan ibu dan putrinya, mengangkat bahu dan tersenyum, "Oh, aku telah bekerja sangat keras untuk dua wanita cantik untuk menemaniku lagi." Leona tidak ragu-ragu untuk berbicara saat ini, "Bawa aku sandera dan tinggalkan putriku. Dia masih terlalu muda, dan dia ketakutan di dalam hatinya. Jika dia terus berbicara di jalan, saya khawatir itu akan mengganggu Anda." Mendengar ini, Xiu buru-buru berkata, "Bu, aku ingin bersamamu." Sret berpura-pura terkejut dan berkata, "Oh, aku tidak menyangka kalian berdua memiliki hubungan ibu anak. Calon ibu terlalu muda untuk diceritakan." Leona memandang Sret dan berkata dengan beberapa permohonan, "Tolong Tuan, anak perempuan saya masih muda, dan dia sangat ketakutan, jadi tolong berhentilah melemparkannya." Saat ini, seorang wanita dengan pakaian centil berkata dengan kesal, "Hei, apa yang Anda maksud dengan wanita ini? Karena saudara Sret telah memilihmu, kalian berdua akan menerima nasibmu. Kenapa kamu melakukan ini? Hal semacam ini? Jika Anda melakukan ini, bukankah Anda meningkatkan risiko bagi kami? Saya menyarankan Anda berdua untuk mengikuti kakak Sret dengan patuh." Tawar-menawar macam apa ini, sungguh. Begitu wanita itu berbicara, seseorang di sebelahnya langsung setuju, "Ya. Dia telah memilih Anda berdua, dan Anda masih ingin menawar. Apakah Anda ingin memilih salah satu dari kami?" Wanita centil itu segera berkata, "Benar. Siapapun yang dipilih oleh saudara Sret akan dengan patuh mengikutinya. Saat ini, saya meminta belas kasihan, bukankah itu hanya mencoba menarik orang lain ke dalam air?" Sret melirik wanita itu, lalu tersenyum dan bertanya, "Ada apa, wanita cantik? Apakah kamu takut aku akan memilihmu?" Wanita itu tercengang, dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, saudara Sret, bagaimana saya bisa layak untuk Anda seperti penggemar yang kasar dan vulgar? Atau kecantikan kecil barusan lebih baik dibandingkan dengan..." Sret menatapnya dengan dingin, tersenyum main-main, dan berkata, "Karena kamu juga tahu bahwa kamu adalah penggemar yang vulgar, tidak perlu tinggal di dunia ini dan mencemari mata orang lain." Setelah itu, Sret langsung mengarahkan senjatanya ke arah wanita itu. Wanita itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak, "Kakak, mohon maafkan." Sret tersenyum kejam, lalu langsung menarik pelatuknya. Bab 2428. Setelah ledakan itu, lubang darah setipis jari tiba-tiba muncul di dahi wanita itu. Segera setelah itu, matanya melebar, dia langsung jatuh ke belakang. Genangan darah besar segera tumpah di tanah, dan bau darah meresap ke seluruh aula. Semua orang yang hadir sangat takut bahwa jiwa mereka tercerai-berai, dan tidak ada yang mengira Sret akan begitu keji dan jahat. Wanita itu hanya mengatakan beberapa patah kata lagi, dan dia benar-benar menembaknya sampai mati dengan satu tembakan. Faktanya, Sret membunuh wanita ini bukan karena dia benar-benar menjijikkan, tetapi untuk memberi Leona dan Xiu pertunjukan kekuatan yang luar biasa.
Dia harus menggunakan metode pembunuhan ayam ini untuk membuat ibu dan putrinya 100% patuh pada dirinya sendiri. Hanya dengan cara ini dia dapat mengambilnya sesuai rencana. Jadi, dia melihat ke arah Liona, yang pucat, dan bertanya dengan penuh minat, "Bagaimana? Cantik sekali, apakah kamu masih tawar-menawar dengan saya?" Liona segera menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa pria kejam di depannya adalah iblis pembunuh, dan dia hanya bisa mengikuti instruksinya dengan murni, tidak bisa menolak, atau bahkan memiliki keraguan. Dia berpikir dalam hati, jika saya terus melakukan tawar-menawar dengan dia, maka kemungkinan besar saya akan dibunuh di tempat. Tidak masalah jika aku mati, tapi intinya adalah jika aku mati, orang ini masih tidak membiarkan Xiu pergi, maka semuanya akan berakhir. Memikirkan hal ini, dia meraih tangan Xiu, memandang Sret, dan berkata dengan tegas, "Kami akan pergi denganmu." Sret segera tersenyum dan berkata dengan gembira, "Oh, dua wanita cantik, ini adalah master sejati yang mengetahui masalah saat ini. Selama Anda patuh dan bekerja sama dengan saya untuk melarikan diri, saya pasti tidak akan menyakiti Anda. Tetapi jika Anda berani bermain dengan saya dengan hati-hati, saya pasti akan membiarkan Anda berdua pergi untuk melihat Tuhan bersama-sama." Liona mengangguk tegas, dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, kami akan bekerja sama." Sret tersenyum puas, "Karena kamu begitu, maka saya tidak akan bicara omong kosong." Setelah berbicara, dia melambaikan pistol di tangannya dan berkata, "Kalian berdua pergi dulu." Liona mengangguk dan menarik Xiu di sampingnya untuk berdiri. Ibu dan putrinya saling memandang. Dia dengan kuat meremas tangan Xiu dan berjalan menuju gerbang paviliun harta karun. Pada saat ini, Rolls-Royce Ishak berhenti di tengah halaman di pintu masuk Treasures Pavilion, sementara semua polisi mundur keluar halaman sesuai permintaan Seret, menatap seluruh Treasures Pavilion di luar halaman. Pada saat ini, pintu terkunci paviliun harta karun tiba-tiba terbuka, dan semua orang segera membangkitkan semangat mereka. Wakil Komandan Polisi, Ross, memerintahkan melalui walkie-talkie internal, semua penembak jitu sudah siap. Begitu target muncul, segera kunci target dari arah masing-masing. Panglima tertinggi berkata pada saat ini, "Tim merah, target selalu menahan saklar ledakan, kita harus berhati-hati. Tanpa kepastian 100%, kita tidak boleh menembak." Ekspresi Ross terkejut, lalu dia menghela nafas dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat dua wanita berjalan keluar dari gerbang paviliun harta karun. Pada saat ini, kurang dari 5 meter dari Ross, Ishak tiba-tiba berseru, "Tuan!" Itu adalah Liona dan Xiu. Bab 2429. Melihat Liona dan Xiu berjalan keluar, Charlie sama sekali tidak terkejut di dalam hatinya. Dia sudah lama merasa bahwa masalah ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Sekarang, Liona dan Xiu akan keluar di bawah paksaan Seret, dan dia telah memperkuat pandangannya tentang masalah ini. Hanya saja Charlie belum benar-benar ingin mengerti, yang akan menghabiskan begitu banyak usaha dan mengitari lingkaran besar untuk merugikan Liona dan Xiu. Pada saat ini, Liona dan Xiu, ibu dan anak, telah sepenuhnya keluar dari gerbang paviliun harta karun. Seret memegang pistol di satu tangan dan memegang detonator dengan erat di tangan lainnya, dan mengikuti di belakang ibu dan putrinya dalam satu langkah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, dan mencibir pada petugas polisi di sekitarnya dan berkata, "Saya tahu Anda pasti telah menyergap banyak penembak jitu di sekitar, dan Anda siap untuk menembak saya kapan saja, tetapi saya tetap menyarankan agar Anda mempertimbangkan hati-hati. Karena detonator di tangan saya ini, bahkan bayi berumur 1 tahun pun bisa meledakkannya dengan satu jari. Jika Anda tidak takut mati, biarkan penembak jitu menembak saya." Ross berkata dengan dingin, "Sobek, yakinlah. Selama Anda tidak bertindak gegabah, kami pasti tidak akan menembak Anda. Sekarang mobil sudah siap untuk Anda. Anda dapat meninggalkan tempat ini kapan saja. Tapi sebelum Anda pergi, pastikan untuk membebaskan para sandera." "Bebaskan sandera?" Seret tersenyum tidak bermoral, dan berkata dengan nada menghina, "Apakah menurut Anda saya adalah anak berusia 3 tahun? Sudah kubilang, kedua sandera ini akan tinggal bersamaku sampai aku benar-benar menghilangkan jejakmu. Jika Anda mengenal satu sama lain, jika Anda tahu, jangan kirim siapapun untuk mengikuti saya. Setelah saya aman, saya secara alami akan melepaskan kedua orang ini." Setelah mengatakan itu, dia mengubah percakapannya dan berkata dengan ekspresi yang kejam,
tetapi jika saya menemukan bahwa beberapa dari Anda mencoba untuk mengikuti saya, maka saya akan mengendarai mobil ke pusat kota dan menekan detonator. 18 tahun kemudian, kota Anda akan melihat pahlawan sejati. Ekspresi Ross sangat jelek dan marah. Dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, "Jangan khawatir. Kami tidak akan pernah mengirim seseorang untuk mengikuti Anda." Shred mencibir dan berkata, "Petugas yang Anda kenal." Setelah berbicara, dia langsung berkata kepada Leona dan Xiu, "Ibu dan anak, kalian berdua masuk ke dalam mobil. Duduk di barisan belakang." Leona tak berani ragu, menarik Xiu ke jok belakang Rolls-Royce. Sambil memegang pistol dan detonatornya, Shred melangkah ke dalam taksi. Rolls-Royce ini tidak terhenti, selama masih dalam keadaan persneling, ia bisa melaju. Oleh karena itu, Shred langsung memasang gigi depan dan bergegas menuju gerbang halaman. Ross buru-buru memerintahkan polisi di pintu masuk halaman untuk menghindari mobil. Lingkaran yang awalnya dilingkari seperti tong besi segera memberi jalan ke sebuah lorong. Shred menginjak pedal gas tanpa ragu-ragu, dan mesin Rolls-Royce mengeluarkan raungan rendah, bahkan melesat keluar dengan cepat dan melarikan diri dari tempat kejadian dengan kecepatan yang sangat cepat. Begitu Shred pergi, seorang petugas polisi segera mendatangi Ross dan bertanya, "Pak, apakah Anda ingin membiarkan pakaian preman kami mengemudi di belakangnya?" Ross sedikit ragu-ragu dan berkata, "Shred memiliki rasa kontra pengintaian yang sangat kuat. Jika kami benar-benar mengirim mobil untuk mengimbangi, begitu dia menemukannya, itu dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki." Setelah berbicara, dia membuka mulutnya dan berkata, "Mari kita hubungi jaringan pemantau lalu lintas kota terlebih dahulu, dan gunakan alat pemantau di jalan kota untuk melacak keberadaan Shred S. Rolls-Royce secara real-time. Jika dia meninggalkan kota, maka kita atur polisi untuk mengerahkan kendali terlebih dahulu." Pada saat ini, melihat Rolls-Royce telah menghilang, Ishak tidak bisa menahan nafas dengan penyesalan, dan berkata, "Tuan, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, jika seseorang ingin melawan Nona Leona dan Putri Xiu, maka keduanya dari mereka selesai kali ini saya khawatir. Itu tidak cukup baik." Charlie mengangguk setuju, dan berkata, "Pihak lain dapat dengan hati-hati mengatur permainan sebesar itu dan melakukan permainan sebesar itu. Pasti mustahil untuk menakut-nakuti mereka. Kemungkinannya adalah lari. Mereka di sini untuk mati." Ishak tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Tuan, ini adalah masalah hidup. Apakah Anda ingin melakukannya?" Bab 2430. Ekspresi Charlie sedikit ragu-ragu. Beberapa detik kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Lupakan, saya memiliki dendam terhadap keluarga Su, tapi sekarang dendam tersebut belum dilaporkan, dan keluarga Su telah diselamatkan beberapa kali. Ya, Zifei, Ziyu, dan Woli. Saya menyelamatkan masing-masing dari 3 anggota keluarga Su 1 kali. Jika saya masih syuting hari ini, keluarga Su berutang 5 nyawa kepada saya." Ketika Ishak mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi setuju untuk mengatakan, "Ya, kebencian belum dilaporkan, dan sebagai hasilnya, Anda terus menyelamatkan keluarga mereka, Tuhan sangat pandai bercanda." Charlie tidak bisa menahan nafas, "Hei, jika sesuatu benar-benar terjadi pada bibi ini, maka rumah ayahku akan dilelang lagi, kan?" Ishak berkata, "Saya belum tahu, Bu Leona, apakah pembayaran sudah selesai dan formalitasnya sudah selesai. Jika sudah selesai, rumah itu akan menjadi warisannya. Jika formalitas belum selesai, diperkirakan sudah terlambat. Pada saatnya nanti akan kembali ke pelelangan yudisial." Charlie tidak bisa membantu mengerutkan kening. Jika itu menjadi milik bibi ini, siapa ahli waris pertama? Ishak berkata, "Saya benar-benar tidak bisa mengatakan siapa yang pertama, tetapi itu harus suaminya atau putranya, atau setengah dari mereka." Charlie mengertakkan gigi dan mengutuk, "Sial, bagaimana bisa rumah tempat orang tuaku tinggal, bagaimana bajingan ZYNN bisa menghitung setengahnya?" Ishak buru-buru berkata, "Mengapa saya tidak meminta seseorang untuk menanyakan nanti untuk melihat apakah keluarga Leona ini telah menyelesaikan formalitasnya?" Charlie mengangguk, dan berkata dengan cemberut, "Sepertinya ini hanya bisa dilakukan." Saat ini, sebuah Rolls-Royce putih berhenti di depan mereka berdua. Seorang pria paruh baya buru-buru keluar dari taksi dan berkata dengan hormat di depan mereka berdua, Tuan Ishak, saya membawa mobil ke sini, kalian berdua lihat apakah kalian berdua mengemudi sendiri, atau saya."
Ishak memimpin dan berkata, "Oke, saya akan menyetir. Anda bisa naik taksi dan kembali." Pihak lain buru-buru mengangguk dengan hormat, "Oke Presiden, kalau begitu saya akan kembali dulu." Ishak berinisiatif membuka pintu belakang dan berkata kepada Charlie, "Tuan, tolong." Charlie bersenandung dan melangkah ke dalam mobil. Ishak masuk ke dalam taksi dan bertanya pada Charlie saat menyalakan mobil, "Tuan, mau kemana?" "Pulang, kan?" Charlie berpikir sejenak dan berkata, "Kirim aku pulang." "Baik." Ishak segera melaju ke arah Thompson S. Di tengah jalan, Charlie terus mengerutkan kening. Ishak diam-diam mengikuti ekspresi Charlie melalui kaca spion mobil, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan, apakah Anda sedang memikirkan sesuatu?" Charlie mengangguk, menopang dagunya dan berkata, "Aku hanya tidak mengerti, siapa yang akan bertindak atas istri mereka." Ishak berkata, "Keluarga Su biasanya memiliki banyak musuh. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang membenci keluarga Su. Itu normal untuk menemukan kesempatan untuk melapor ke keluarga yang bangkit kembali." Charlie melambaikan tangannya dan berkata, "Meskipun kebenarannya benar, semuanya tidak seperti ini. Semua orang tahu bahwa ZNN bahkan membawanya ke ayah keluarga Su untuk menghindari sorotan. Sekarang dia lari ke Australia. Di masa depan, ada kemungkinan besar bahwa keluarga Su tidak akan lagi diwarisi olehnya, jadi posisi ZNN sama dengan putra mahkota yang digulingkan. Sekarang, bahkan ZNN telah kehilangan kekuasaan, dan status istri serta putrinya di keluarga Su bahkan kurang layak untuk disebutkan. Dalam hal ini, jika seseorang benar-benar ingin melapor ke revivalist, mengapa repot-repot membunuh istri dengan sengaja?"